Halo Re, selamat datang di podcast perdana Diskusi. Asikin berdiskusi. Diskusi ada dalam episode pertama, yaitu Mas Jewa, mahasiswa jemput beasiswa. Bersama aku Suci, yang akan nemenin kalian buat bahas topik-topik seputar mahasiswa ISI Yogyakarta, mulai dari kehidupan kampus, beasiswa, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, Diskusi merupakan program kerja dari Media Informasi BEM ISI Yogyakarta yang berkolaborasi dengan Prokermas Jewa dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, yang pada episode ini akan membahas beasiswa unggulan dan juga jarum. Nah, saat ini kita telah hadir nih bersama dua narasumber hebat yang pernah ataupun sedang mendapatkan beasiswa unggulan dan juga jarum. Nah, mungkin kita boleh langsung aja ke dua narasumber hebat kita. Waduh. Kita boleh Mbak Putri perkenalan. Oke. Teman-teman yang Oke, ini kameranya mana ya? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Salsabila. Aku salah satu mahasiswa dari ISI Yogyakarta, Prodi Film dan Televisi angkatan 2023. Dan saat ini alhamdulillah aku sebagai awardee beasiswa unggulan tahun 2023. Halo semuanya. Halo teman-teman yang di rumah. Nah, kita boleh langsung aja ke Mas Bagas nih. Oke, Kenalan dulu kali nih, biar Oke. katanya kan kalau nggak kenal nggak Maka sayang. tak sayang. Oke, perkenalkan teman-teman semua, aku Adrian Bagaskara Harya Putra, biasa dipanggil Bagas. Aku mahasiswa Prodi Film dan Televisi ISI Yogyakarta angkatan 2021 dan aku merupakan penerima Jarum Beasiswa Plus angkatan ke-39. Wow, kebetulan banget nih kita dapat narasumbernya sama-sama dari Prodi FTV. Iya. Wah, kira-kira mungkin langsung aja kali ya, boleh diceritakan dulu tentang beasiswa masing-masing. Mungkin dari Mas Bagas dulu, sebenarnya jarum itu beasiswanya gimana sih? Beasiswa Oke. jarum itu gimana? Mungkin teman-teman pasti mau tahu banget. Betul, oke teman-teman semua, jadi Jarum Beasiswa Plus itu merupakan suatu beasiswa prestasi ya, prestasi akademik, karena memang kita diseleksi berdasarkan prestasi akademik dan juga non akademik kita sih, nggak hanya akademik aja. Dimana setelah melalui seleksi yang panjang ini terpilih sekitar 500 beasiswan jarum, kita menyebutnya ya, penerima beasiswa Jarum Beasiswa Plus ini adalah beasiswan jarum. Ada sekitar 500 orang setiap angkatan, dan yang bisa mengikuti Jarum Beasiswa Plus ini hanya kampus-kampus yang bermitra dengan Jarum Foundation aja. Jadi memang beasiswa ini didanai dan juga disupport atau digalang oleh Jarum Foundation yang merupakan salah satu unit perusahaan dari PT Jarum, di mana nantinya di Jarum Beasiswa Plus ini tidak hanya memberikan beasiswa berupa material aja, namun juga memberikan banyak pelatihan-pelatihan soft skill yang nantinya pasti akan sangat berguna ya, bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Juga soal pengembangan karir juga, pengembangan leadership, dan lain sebagainya. Nah, untuk jangka beasiswanya itu 1 tahun, 12 bulan, di mana setiap bulannya kita diberi beasiswa uang berupa uang sejumlah 1 juta rupiah per bulannya. Dan ada banyak program pelatihan tentunya yang itu kalau dirupiahkan mungkin tak bernilai lah ya, karena memang kalau nggak di Jarum Beasiswa Plus ini mungkin aku nggak tahu lagi bisa dapat banyak pengalaman itu di luar kampus, di kampus atau maupun di luar kampus gitu sih. Wih, berarti selain mendapatkan uang pendidikan, dia ada benefit-benefit lainnya ya? Betul kan? banget, Nambahin betul soft banget. skill, Betul. hard skill juga. Wah, kalau gitu kalau Kak Putri nih, kita mau tahu dong sebenarnya Oke. beasiswa unggulan itu gimana? Oke, siap. Sebelumnya aku klarifikasi dulu. Tadi aku itu award beasiswa unggulan 2024. Aku lupa kalau tahun kemarin itu 2024. Aku ingatnya kemarin 2023. Oke, teman-teman. Jadi beasiswa unggulan itu awalnya itu memang lahir dari dia itu ada dari Kemendikbudristek. Cuma kemarin sempat berganti kementerian kan. Itu jadi ke Kemendikmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi jadi beasiswa unggulan ini sekarang dinaungi oleh Kemendikmen. Nah, beasiswa unggulan ini apa sih? Beasiswa unggulan ini sebenarnya banyak cakupannya banyak. Itu ada masyarakat berprestasi, ada karyawan berprestasi dan lain-lain. Jadi cakupannya banyak dan aku salah satu penerima masyarakat berprestasi
yaitu dari mahasiswa gitu. Nah, untuk mahasiswa sendiri yang bisa mendapatkan beasiswa unggulan itu ada dari S1, S2 dan S3. Jadi sarjana 1, sarjana 2 dan sarjana 3 itu bisa mendapatkan beasiswa unggulan dengan syarat-syarat tertentu gitu. Nah, untuk beasiswa unggulan sendiri itu sebenarnya kita benefitnya itu lumayan banyak karena beasiswa unggulan sendiri kita mendapatkannya itu dari awal kita mendapat beasiswa hingga lulus. Nah, jadi hingga lulus perkuliahan, tapi dengan syarat lulus tepat waktu. Jadi kalau misalnya kita lulusnya kalau agak nambah semester lagi kan udah nggak dapat beasiswa lagi gitu. Dan untuk beasiswa unggulan sendiri itu bisa dimulai dari semester 1 sampai semester 3. Jadi maksimal itu di pendaftarannya itu di semester 3. Jadi misal sarjana 1 yang semester 1 sampai 3 itu bisa mendaftar, sarjana 2 dan sarjana 3 pun begitu gitu. Jadi maksimal itu di semester 3 atau di ongoing gitu. Dapatnya sampai di semester 8 terakhir gitu. Terus kalau untuk benefit apa sih yang dapat? Yang pertama itu kita dapat UKT dibayarkan oleh pemerintah itu sampai lulus untuk UKT. Setelah itu kita juga mendapatkan uang pendidikan, uang biaya hidup dan juga uang buku gitu. Kalau untuk nominal, kalau bisa disebutin, sebulan itu kita dapat 2 juta. Jadi satu semester itu kita dapat kan satu semester 6 bulan. Jadi kalau ditotalin berarti satu semester 6 bulan dikali 2 bulan 12 juta plus uang buku gitu. Jadi kita mendapatkan benefit itu. Setelah itu juga di beasiswa unggulan itu juga ada forum nasional beasiswa unggulan. Nah, di dalamnya itu sama seperti Jarum tadi, kita juga ada melatih soft skill, kita juga melatih keorganisasian, terus kita juga bekerja sama kampus-kampus lain gitu. Jadi kampus-kampus yang ada di Indonesia tuh kayak tergabung ke dalam forum nasional di beberapa daerah gitu. Salah satunya juga ada Fornas beasiswa unggulan di daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu. Itu sih. Keren sekali ya. Kayaknya gimana ya caranya kita bakal bisa dapat beasiswa seperti Kak Bagas dan juga Mbak Putri ini. Mau tahu dong Kak, kira-kira sebenarnya awalnya kakak-kakak sekalian tuh tahu tentang beasiswa ini tuh dari mana? Misalnya kan nggak semua orang bisa dapat informasi seputar beasiswa dengan mudah gitu. Mungkin boleh diceritain, mau dari Kak Putri atau Kak Bagas dulu? Mas Bagas, Oh iya, boleh. Kalau aku dulu awalnya sebenarnya karena ini sih diajak temen. Cuman sebelum diajak temen tuh aku menyadari sebenarnya iklannya sudah banyak gitu Jarum Beasiswa Plus ini. Juga mereka kan biasanya ada kegiatan sosialisasi gitu. Terus juga kebetulan ada cutting aku juga di Prodi, di FTV juga, yang sama-sama menerima Jarum Beasiswa Plus ini di angkatan sebelumnya. Dan itu yang akhirnya membuat aku kayaknya menarik deh untuk daftar ini gitu. Apalagi itu di semester-semester, kalau Jarum Beasiswa Plus ini kita mulainya di semester 4 gitu pendaftarannya. Dan baru mulai menerimanya di semester 5. Jujur waktu itu mikirnya kayaknya udah semester 5 perlu support tambahan nih. Apalagi FTV syuting, yes. Produksi, Masya Allah uangnya banyak ya yang dikeluarin. Jadi kayak butuh support tambahan. Tapi betul butuh suntikan dana. Akhirnya setelah menimbang-nimbang juga sepertinya gak ada ruginya juga untuk mencoba. Akhirnya cari tahu lebih banyak dan akhirnya memutuskan untuk daftar gitu sih. Kalau Mbak Putri? Untuk awalnya itu aku pada umumnya aja sih, aku lihat di Instagram gitu kan. Ada Instagram, ada info beasiswa gitu. Sama kayak Mas Bagas, waduh kok udah masuk semester 3 kayaknya dana akan lebih banyak banget kan di FTV itu kan syutingnya gitu. Terus akhirnya nyoba lah, iseng aja gitu, nyoba daftar, lihat persyaratan. Kayaknya mau nyoba nih untuk di tahapan awal ini gitu. Akhirnya itu waktu itu sempat aku lagi di daerahku kan, soalnya di Depok kalau daerahku tuh, dan berkas-berkas aku kayak ijazah, sertifikat dan lain-lain itu ada di kos, aku bawa jadi kan waktu itu. Nah akhirnya aku bingung gimana caranya aku buat nge-scan dokumennya. Akhirnya aku minta tolong ibu kos aku untuk kirim berkas-berkas yang ada di kos, jadi kirim langsung ke Depok gitu kan, daripada aku buang-buang tiket untuk kesini gitu. Akhirnya setelah aku baca persyaratan dan lain-lain, akhirnya aku memutuskan untuk ikutlah beasiswa unggulan. Dan aku lihat kayaknya di isi juga belum ada sama sekali. Iya ya, aku lihat kan di arsip-arsip kok nggak ada beasiswa unggulan isi Yogyakarta gitu. Akhirnya aku juga sempat pesimis, terus akhirnya aku nyoba sih di tahapan awal kita. Kalau boleh tahu kakak dengan
di ISI Yogyakarta itu apakah penerima pertama Kalau atau teman-teman lainnya? Kalau menurut informasi yang aku dapat itu kalau di S1-nya kayaknya belum ada gitu, baru aku di angkatan kemarin 2024. Cuma kalau di pasca sarjananya itu kayaknya sudah ada sebelum-sebelumnya gitu. Cuma aku belum tahu pasti sih, soalnya belum ada jejaknya gitu loh. Karena di kampus-kampus lain tuh biasanya ada kayak beasiswa unggulan, misal UGM, beasiswa unggulan UGM 2022 2021 gitu-gitu, dan di ISI Yogyakarta tuh nggak ada. Iya, belum ada gitu. Oh, kan tadi Kak Putri sempat merasa sebelumnya tuh sebelum dia daftar dia merasa insecure nih karena Yes. ada teman-teman yang sudah Iya, betul. Aku Pesimis. nggak ngerasa kayak aduh ini mau daftar tapi rasanya kok ragu gitu. Kadang kan teman-teman di rumah itu kayak mau daftar beasiswa cuman nggak Iya, sama itu pasti sih. Pasti ya, maksudnya kalau ngomongin insecure itu mungkin lebih ke overthinking aja ya, kayak kita nih, aku sih waktu itu ya, aku mikirnya aku nih ada di kampus perfilman gitu. Mungkin juga lebih besar lagi skupnya adalah seni. Sedangkan kampus-kampus teman-teman lain adalah kampus-kampus apa ya, yang lebih konvensional ya ilmu-ilmunya ya, yang mungkin ilmunya ya secara umumnya mereka kalau dapat beasiswa itu kayak ya udah pantas gitu loh, kayak apakah saya sebagai mahasiswa seni, sebagai mahasiswa film ini bisa layakkah gitu. Awalnya mungkin overthinking itu sih, cuman akhirnya setelah apa ya, waktu itu sih yang kupikirkan adalah toh masih daftar, belum tentu juga, maksudnya kenapa nggak coba dulu aja. Peluangnya kan akhirnya jadi 50-50. Kalau aku nggak daftar peluangnya 0% nih. Jadi waktu itu akhirnya dengan berpikir ya udahlah nothing tulus aja, coba siapa tahu dapat keberuntungannya ada di sini. Ternyata kok sampai tahap-tahap selanjutnya masih maju, ya alhamdulillah akhirnya diterima gitu sih. Mungkin kalau ditanya insecure atau enggak, pasti insecure, tapi yang aku lihat adalah daripada insecure kenapa nggak coba dulu aja, itu sih. Dari Mas Bagas sama Mbak Putri nih kita tahu nih kalau ternyata anak ISI itu juga pantas mendapatkan beasiswa yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira untuk syarat nih, kita masuk langsung ke syarat-syarat pendaftaran dari beasiswa itu kira-kira apa, dan apa yang perlu teman-teman sebenarnya persiapkan untuk kalau misalnya mau ngedaftar beasiswa, terutama beasiswa Jarum sama unggulan. Kira-kira apa? Kak Putri dulu deh. Oke, boleh. Kalau dari beasiswa unggulan sebenarnya kayaknya hampir sama ya, untuk persyaratan setiap beasiswa itu hampir sama. Cuma yang paling pertama yang kalian siapkan adalah mental sih. Betul. Ya itu realistis aja lah ya. Kayak tadi bilang Mas Bagas bilang itu benar sih. Kalau misalnya insecure sama overthinking itu pasti, karena kita juga melihat kampus-kampus di luar ISI gitu kan, banyak banget yang memang sangat layak untuk mendapatkan beasiswa, itu banyak banget. Apalagi prodi-prodi mereka tuh yang benar-benar sangat worth banget untuk mendapatkan beasiswa gitu. Apalagi mereka yang benar-benar cita-citanya tuh pengen ini nih di kampus, pengen ini di kampus gitu kan. Sedangkan kita realistis banget untuk ingin mendapatkan bantuan dan lain-lain gitu. Di luar kita ingin mendapatkan soft skill dan pengalaman segala macam gitu. Nah, untuk kalau persyaratannya sendiri itu kita ada 3 tahapan di beasiswa unggulan. Tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Tahap 1 dan tahap 2, ada 2 tahapan. Tahap pertama itu kita dokumen-dokumen itu ada sertifikat. Pertama sertifikat prestasi, sertifikat portofolio, itu kayak sertifikat nasional, sertifikat internasional maupun sertifikat lomba, dan juga dan juga keikutsertakan gitu. Kayak misal kalian ikut kalian pernah ikut seminar atau kalian ikut webinar, itu bisa banget dimasukin. Terus sertifikat kejuaraan kalian bisa masukin. Apapun yang kalian punya itu sertifikat bisa dimasukin semua, karena kita tidak ada batasan di beasiswa unggulan untuk sertifikat. Bahkan aku masukin sertifikat dari SD. Itu benar-benar aku cari arsip-arsipnya dari rumah. Itu benar-benar aku cari sertifikat yang pernah aku dapetin dari SD, itu benar-benar kita masukin semua di beasiswa unggulan, karena kita nggak ada batasan. Itu yang pertama untuk sertifikat. Yang kedua itu kita membuat esai. Nah, itu esainya itu waktu itu judulnya itu Karyaku untuk Indonesia. Jadi kayak apa yang mau kita buat
untuk Indonesia selama kita proses perkuliahan sebenarnya itu sih. Jadi di dalam karya esaiku tuh aku menulis bagaimana aku akhirnya memilih ISI Yogyakarta sebagai kampus, akhirnya aku memilih prodi film dan televisi sebagai prodiku. Terus apa aja sih yang udah pernah aku lakuin selama 2 semester belakang itu di ISI Yogyakarta. Setelah itu apa sih dampaknya buat masyarakat gitu. Jadi ketika aku udah mulai di kampus tuh apa aja yang udah aku dapetin dan apa aja yang udah bisa aku kasih buat kampus gitu. Kurang lebih itu sih di esainya. Terus sama rencana ke depan kayak gimana, rencana 5 tahun ke depan seperti apa, rencana di kampus seperti apa, setelah lulus seperti apa, kayak gitu sih di esai. Jadi sebenarnya yang sulit itu di persiapan esai sebenarnya, karena esai itu bener-bener apa ya, kita bener-bener dari diri kita kan, kayak apa yang mau kita buat ke depannya itu bener-bener ditulis di sini. Karena di beasiswa unggulan ini pengennya itu mencari award-award yang emang mendapatkan beasiswa tuh untuk bantuan agar apa ya, agar mimpinya tuh kebantu gitu loh. Jadi kayak nggak semerta-merta kita hanya mendapatkan bantuan, tapi ketika kita lulus, ketika kita berproses di kampus, itu apa yang bisa kita kasih gitu loh. Maksudnya kayak dari pemerintah udah ngasih bantuan berupa beasiswa gitu. Apa yang bisa kita kasih feedback, betul. Nah itu sejauh itu kurang lebih kayak gitu sih untuk esainya. Itu tahap 1. Jadi setelah sertifikat, terus esai dan dokumen-dokumen lainnya kayak ini sama surat rekomendasi dari kampus itu penting banget, karena surat rekomendasi ini juga akan dilihat juga jadi pertimbangan gitu. Kemarin pilihannya tuh bisa dari dosen maupun rektor. Nah, sempat aku mau ke rektor kan untuk minta surat rekomendasi, cuma kayaknya aksesnya agak susah. Jadinya aku kemarin minta surat rekomendasi ke wakil dekan 3 kemahasiswaanku, Mas Arif, yang kemarin ngebantu untuk surat rekomendasi sama dosen pembimbing, karena kan yang paling tahu kita kayaknya dosen pembimbing kan selama kita di kampus gitu. Jadi kemarin aku wawancara juga sama dosen gitu kan, karena dosen juga nggak mau asal aja gitu ngasih surat rekomendasi tanpa tahu apa yang sebenarnya kita mau tuju gitu kan. Akhirnya aku wawancara online sama dosen-dosen. Jadi aku pengen banget nih dapetin surat rekomendasi yang bagus gitu kan. Akhirnya aku dapatlah 2 dari kemahasiswaan sama dari dospemku gitu. Terus surat rekomendasi, sertifikat dan juga esai. Nah itu di tahap 1. Akhirnya itu sekitar di bulan Juli kalau nggak salah. Aku persiapan di tahap 1 itu di bulan Juli. Pengumuman masuk ke tahap 2 itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus aku lolos lah alhamdulillah di tahap 2. Dan tahap 2 itu wawancara. Jadi kita di tahap 2 itu langsung wawancara sama beberapa wawancara yang keren-keren banget dari Indonesia. Jadi kayak pilihannya itu kayak seorang psikolog, terus pokoknya apa ya, jadi yang nggak sembarangan gitu. Maksudnya bukan yang hanya dosen doang gitu kita beasiswa, tapi benar-benar kita dibaca dari segi kita berbicara, dari segi mimik kita itu kayak gimana ketika kita berwawancara, itu benar-benar dibaca. Kemarin kebetulan aku sama seorang psikolog juga, aku lupa namanya, aku diwawancara. Dan itu di tahapan wawancara itu benar-benar kita dikasih waktu untuk mempertanggungjawabkan esai kita yang udah kita tulis. Jadi benar-benar esai itu dikulik sama dia, isi esainya, terus sertifikat yang ada itu benar-benar ditanyakan semua sama beliau. Nah ini sebenarnya tahapan yang paling susah, karena seorang mahasiswa semester 3 itu ditanya nanti TA-nya mau apa gitu kan. Kita kayak wow itu di luar ekspektasi aku ketika wawancara gitu kan. Jadi aduh, mahasiswa semester 3 udah ditanya TA kan, apa nggak gemeter gitu kan, sedangkan kita fokusnya aja belum dipilih gitu, baru masuk semester 3 ya. Semester 4 benar, baru semester ini aku pilih fokusnya mau kemana gitu. Jadi kan agak bingung ya, baru setahun di kampus udah disuruh milih TA-nya mau apa gitu. Akhirnya jawablah sesuai apa yang ada di otak aku gitu. Nah di situ mulai di situ aku udah mulai agak ini udah overthinking banget, ini pasti udah kebaca banget, belum ada prepare apa-apa gitu kan. Terus TA-nya mau apa, terus nanti rencana 5 tahun ke depan itu kamu mau ngapain, seperti kayak gitulah, kayak gitu-gitu. Jadi wawancara ini benar-benar kita dites banget kesiapan kita dalam menghadapi ke depan itu seperti apa, kayak gitu. Itu di tahap 2. Nah, setelah di tahap 2 ini akhirnya beberapa bulan kemudian akhirnya ada pengumuman lah untuk lolos sebagai awardee beasiswa unggulan kayak gitu. Dan prosesnya sebenarnya nggak segampang ketika diceritain ya. Jadi aku tuh bener-bener aku ikut
mentoring sana sini. Jadi aku daftar mentoring beasiswa unggulan, terus aku cari-cari di YouTube cara buat esai, terus aku ikut webinar, seminar, terus mentoring wawancara seperti apa. Aku sampai beli buku mentoring untuk pertanyaan-pertanyaan beasiswa unggulan ya spesifik itu untuk kalau untuk kita ceritain bagaimana proses persiapannya sih gitu. Jadi benar-benar yang kalian harus siapin sih sebenarnya itu mental sama kesiapan, karena kalau misalnya kalian udah nggak niat dari awal itu bakal susah banget buat menghadapi tahapan-tahapan yang akan terjadi gitu sih. Itu sih dari beasiswa unggulan. Jadi setelah dinyatakan lolos sebagai beasiswa unggulan, setelah itu kita akan ada pembekalan dan juga tanda tangan kontrak untuk mendapatkan beasiswa gitu ya. Sama seperti beasiswa umumnya lah, pasti akan ada tanda tangan kontrak dan lain-lain gitu. Itu sih. Betul, proper, tidak hanya tidak hanya iseng-iseng boleh, asalkan serius gitu ya, benar. Iseng Bapak bermula dari iseng daftar gitu, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ujung-ujungnya pasti serius gitu. Oke, itu kalau dari Mbak Putri. Kira-kira kalau dari Mas Bagas gimana? Wah, sebenarnya kurang lebih sama. Intinya sama lah, maksudnya ada tahapan berkas dulu, lalu baru ke seleksinya yang utamanya apa gitu. Cuman kalau di Jarum Beasiswa Plus itu tahapannya jauh lebih panjang. Jadi kalau pendaftarannya biasanya dibuka sekitar bulan April sampai Juni atau Juli gitu. Di tahun ini pun sepertinya besok bulan April akhir atau pertengahan sudah mulai buka. Lalu nanti akan mulai ada, pertama kan berkas dulu. Untuk berkas ini kurang lebih sama ya. Sertifikat. Kalau esai di Jarum itu esainya bentuknya pertanyaan-pertanyaan poin-poin gitu. Jadi isinya di websitenya udah ada kolomnya untuk kita menjawab pertanyaan dari mereka gitu. Tapi mungkin inti yang ditanyakan itu sama seperti apa yang disampaikan di esai yang Putri buat gitu. Terus juga surat rekomendasi juga, dan orangnya kebetulan sama yang memberi rekomendasi. Kemahasiswaan juga. Betul, waktu itu Word, Mas Arif itu masih menjadi kemahasiswaan FSMR ya. Sekarang udah dekan 1. Betul. Nah, habis itu kalau kita itu berkasnya sama sih apa tadi kamu ada ijazah segala macam gitu-gitu? Ada. SMA ya? Iya, ijazah SMA juga. Terus kalau kita tambahannya ada transkrip nilai. Oh iya sama. Oh sama ya? Transkrip nilai. Betul, ada transkrip nilai juga. Ada ya, KHS juga. Betul, ya kurang lebih sama lah. Kalau berkas yang dikumpulkan itu apa aja gitu. Terus setelah seleksi berkas, diseleksi, yang lolos seleksi berkas baru maju ke tahap berikutnya, yaitu seleksi online. Di seleksi online ini kita ada mengerjakan soal psikotes gitu, tapi psikotes yang tahap 1 lah ibaratnya, yang numerik, terus linguistik gitu-gitu. Lalu baru masuk ke tahap berikutnya adalah seleksi offline. Seleksi offline yang pertama ini adalah seleksi psikotes lanjutan atau tahap 2-nya, di mana di seleksi psikotes ini adalah psikotes apa sih, aku lupa namanya, warteg. Tahu kan yang gambar-gambar itu, gambar pohon, gambar orang segala macam, gambar garis segala macam. Seperti itu. Habis itu setelah seleksi offline tulis, lalu ada seleksi GAT. Seleksi GAT itu adalah group assessment test, di mana kita akan dikelompokkan acak gitu ya, nggak ada yang dari satu kampus tapi dicampur dengan teman-teman dari kampus lain, lalu kita dikasih suatu game sih. Sebenarnya itu tujuannya untuk problem solving aja, gimana kita berdiskusi dan aktif berdiskusi, menyumbangkan pikiran kita, solusi kita di dalam grup untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu setelah seleksi itu baru tahap terakhirnya adalah wawancara. Dan sama sih wawancara, kurang lebih pertanyaannya akan sama aja sama Putri tadi, yang sifatnya memvalidasi data-data yang sudah kita kumpulkan gitu. Mungkin kalau sama sih, pertanyaannya sama. Apa yang akan kamu lakukan dalam 5 tahun ke depan, planningmu apa? Karena mungkin beasiswa itu mau penerimanya itu nggak hanya menggunakan uang beasiswanya itu untuk jangka pendek gitu, tapi sampai jangka panjang ke depannya, untuk diri sendiri benefitnya apa, untuk orang lain apa, seperti itu sih. Dan di tahapan yang panjang itu akhirnya terpilihlah. Kalau di Jarum Beasiswa Plus itu ada kuotanya memang. Yang terpilih hanya 500 orang satu Indonesia, dan hanya kampus-kampus yang bermitra aja,
Dan per regional sudah ada kuotanya, tapi memang kuota ini berubah-ubah tiap tahunnya. Kalau di angkatanku Jogja, regional Jogja itu punya kuota 45 orang dari 9 kampus, dan itu per kampusnya beda-beda. Kalau diisi 4 orang aja di angkatanku, padahal angkatan sebelumnya ada 5 orang, jadi ada penurunan di angkatanku. Lalu untuk angkatan bawahku isi masih 4 orang juga kuotanya. Semoga tahun ini sih bertambah ya teman-teman. Semoga kita doakan isi punya kuota lebih di Jarum Beasiswa Plus. Juga tentunya Jarum ini setiap tahunnya bermitra terus dengan kampus-kampus baru. Jadi memang ada kemungkinan perubahan kuota itu sangat-sangat mungkin terjadi di tahun-tahun selanjutnya gitu. Nah, setelah kita dinyatakan diterima sekitar harusnya di akhir bulan Agustus sampai tanggal 30 ya? Iya, atau 31? 31. Nah, 31 atau 30? Itulah. Pokoknya bener-bener tolong dicek ya, correct me if I'm wrong. Yes. Pokoknya bener-bener di tanggal terakhir bulan Agustus itu diumumkan gitu. Baru nanti ada benar tanggal tua. Baru beasiswa pertamanya itu diberikan di bulan September. Oh, wow, cepet banget ya. Langsung diberikan. Dimana nanti di sana sama sih ada gathering juga ya, gathering kita ketemu sama yang penerima sama pembinanya juga. Lalu baru kita masuk ke training yang pertama. Tapi sebelum itu tadi Putri sempat mention juga soal siapa yang mau wawancara ini. Kalau di Jarum Beasiswa Plus yang mewawancara itu ada 2 pihak ya, maksudnya sebenarnya tergantung kita dapatnya yang mana gitu besok. Yang wawancarai tetap per orang 1 orang, cuman ada 2 pihak, ada 2 unsur di dalamnya. Yang pertama yaitu dari pihak pembina Jarum Beasiswa Plus, yang satunya juga dari psikolog sih. Jadi memang Jarum Beasiswa Plus punya mitra ya, lembaga psikologi gitu, psikotes di mana mereka akhirnya asesor-asesor ini akan juga membantu mahasiswa-mahasiswa menilai mahasiswa yang ada di tahap wawancara gitu sih, sama lah kurang lebih. Nah kan tadi sama-sama punya sesi wawancara. Biasanya teman-teman tuh paling takut dengan sesi wawancara. Betul. Ada tips dan trik nggak kira-kira sebenarnya gimana cara kita bisa jawab pertanyaan dari para interviewer asesor sih kalau aku bilangnya ya. Boleh. Kira-kira gimana tuh untuk teman-teman yang ada? Siapa dulu? Mas Bagas mungkin nanti biar aku nyontek bisa. Kalau kalau di ini aku nggak tahu kasusnya di beasiswa lain seperti apa. Harusnya secara umum sama. Cuman Jarum Beasiswa Plus yang selama ini aku amati adalah mereka cari orang-orang yang punya visi ke depan. Mereka bener-bener akan memvalidasi kita tuh yang kita lakukan sekarang itu punya korelasi terhadap masa depan kita itu akan seperti apa, kita ingin apa, plan yang udah kita bikin apa. Bener-bener ditanya 5 tahun ke depan, fokusnya sih sebenarnya 5 tahun ya, sama ya kan 5 tahun ya. 5 tahun ke depan tuh mau jadi apa sih, mau ngapain aja gitu. Sehingga yang memang mereka sangat-sangat mencari orang-orang yang mungkin visioner dan juga punya value diri yang tinggi gitu. Yang nggak hanya menghabiskan waktunya untuk leha-leha atau leha-leha boleh sesekali, cuman tetap harus punya tujuan yang jelas. Ini kedepannya setelah ini mau apa kayak gitu. Dan kalau ditanya soal tips ya untuk hadapi wawancara itu seperti apa, sebenarnya just be yourself sih. Karena kalau semakin kita membuat-buat diri kita, maksudnya yang mewawancarai kita itu asesor, psikolog gitu loh. Mereka tahu kalau kita bohong. Iya, dari gerak-gerik kita. Jadi ya udah just be yourself aja. Karena kadang ketika kita melebih-lebihkan itu kita semakin terlihat tidak yakin, tidak jelas masa depan kita seperti apa. Ya udah jadi diri kita aja. Mungkin pun kalau memang akhirnya tadi, mungkin ini agak kontra sama yang ku sampaikan tadi ya, yang kalau yang pertama tadi poinnya adalah harus visioner, tapi yang kedua adalah just be yourself. Lalu caranya seperti apa? Ya mungkin dari detik ini sampai tahap pendaftaran nanti, mungkin kita sudah mulai bisa mengubah diri kita lah untuk bisa jadi lebih visioner, sehingga
apa yang kita sampaikan nanti ketika wawancara itu nggak hanya sekedar bualan aja, tapi benar-benar kita lakukan. Itu sih. Berarti kita harus membentuk diri kita sendiri dulu. Benar, ya. benar. Dari Mbak Putri, kira-kira gimana? Kalau dari aku tipsnya sih sebenarnya tadi sempat disinggung sama Mas Bagas, itu ada korelasi. Jadi kita benar-benar sesuai sama apa yang kita ambil sebenarnya. Jadi di beasiswa unggulan itu mungkin sama kayak beasiswa-beasiswa lainnya. Ketika kita di esai kita menulis sesuatu yang memang kita mau untuk kedepannya kayak gimana, itu harus berkorelasi sama apa yang kita ambil di kampus sebenarnya. Misal kayak di aku prodi film dan televisi, tapi di esaiku aku misal pengen jadi wirausaha, kan itu udah jauh banget kan gitu. Nah itu sebenarnya itu jadi malah jadi poin minus buat kita, karena kenapa pada akhirnya kita di kampus mau mengambil prodi ini tapi akhirnya di esai itu beda tujuannya. Itu sebenarnya jadi pertanyaan besar juga gitu buat beasiswa. Tadi betul kalau untuk tips and trick saat wawancara, sebenarnya kalian nggak perlu punya public speaking yang bagus, sebenarnya itu enggak gitu, karena wawancara itu ya kayak kan biasanya kan overthinking itu karena aduh nggak bisa ngomong gitu kan, gugup ya, nggak biasa ngomong di depan orang segala macam. Itu sebenarnya itu jadi poin belakang lah gitu. Poin pertamanya itu benar dari kata Mas Bagas, kita tuh kenalin diri sendiri dulu sih sebenarnya, kalian tuh mau apa sebenarnya gitu. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan dari si asesornya itu, kita tuh tahu. Jadi kita kayak tadi aku bilang, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, akhirnya kita jadi tahu karena kita udah ngenalin diri kita sendiri gitu. Daripada kita udah mempersiapkan jawaban, misal kayak oh kalau ditanya ini gue mau jadi seorang yang hebat banget gitu, padahal kita nggak mau itu gitu loh. Jadi kayak kita nggak perlu biar kerasa keren di depan pewawancara gitu, tapi gimana caranya terlihat senatural mungkin dan seril mungkin gitu loh. Jawaban-jawaban yang kita kasih gitu itu benar-benar harus dari diri kita, karena pewawancara tuh pasti udah tahu banget apa yang dari gerak-gerik kita, dari cara kita menjawab tuh mereka itu udah pasti tahu gitu loh. Kayak kita gugup tuh mereka tahu oh berarti ini jawabannya bukan apa yang emang dia tahu gitu, apa yang emang dia mau gitu. Itu sebenarnya itu sih kayak persiapan diri kita kenalin diri kita, terus kita juga menguasai apa yang udah kita tulis sebenarnya. Kayak di esai, kalau misalnya ya esai kalian aja kalian joki gitu, misal kita joki di esai, karena banyak banget kan joki-joki esai atau kayak joki-joki yang lain itu. Kalau itu aja udah joki, kita itu nggak menguasai esai, itu di wawancara bakal lebih sulit karena kita nggak memahami kata per kata yang ada di esai. Itu sih itu yang poin paling utama, itu kenali diri kalian dan juga menguasai materi yang udah kalian tulis gitu. Keren banget ya teman-teman. Nah, kira-kira nih sebelum kita mau daftar beasiswa, sebenarnya tuh lebih penting untuk mementingkan nilai akademik atau lebih ke pengalaman organisasi dan lain-lain? Menurut kakak sekalian, karena kan kadang ada yang nggak bisa fokus keduanya. Yes. Sebenarnya kalau untuk beasiswa mending kita mempersiapkan yang mana? Mbak Putri, boleh. Kalau untuk akademik atau non akademik, sebenarnya keduanya penting banget ya di kampus, itu harus seimbang mungkin. Tapi orang beda-beda, setiap orang beda-beda mungkin ya untuk tujuannya sendiri. Kalau di beasiswa unggulan itu ada minimal, kalau misalnya kalian mahasiswa ongoing atau semester 3 kalian daftar, itu ada minimal IPK-nya itu ada minimal. Itu di 3,25 waktu itu minimalnya di IPK-nya. Nah, itu untuk akademiknya. Jadi menurutku kalau untuk kepentingan non akademik apa akademik sebenarnya seimbang sih. Iya, seimbang, karena kalau misal kalian hanya akademiknya saja gitu tanpa ada organisasi apapun di belakangnya, itu kayak nggak ada yang mendorong gitu loh untuk kalian berkuliah gitu. Karena kalau misal kuliah hanya tujuannya kayak oke, kita mau IPK kita 4 gitu kan. Cuma kalau misalnya kalian tidak ada pengalaman bersosialisasi, kalian tidak ada pengalaman relasi yang banyak gitu, akan susah banget untuk menjalaninya ketika kita ingin mencapai IPK yang besar gitu. Karena akademik sendiri menurutku apalagi di lingkungan seni ya, di ISI Yogyakarta tuh sangat penting banget sama yang namanya relasi gitu. Karena kalau sekalian seni tapi individualis, itu karena bakal susah banget untuk bekerja sama gitu. Iya, karena kayak bisa kita mau buat film tapi kita orangnya individualis gitu kan, itu pasti kayak bakal masa kita bikin film sendiri gitu, satu berkelompok aja kita udah mahal, apalagi sendiri gitu lah, kayak udah gak kuat. Itu udah capek banget. Nah gitu, maksudnya hal-hal kayak gitu tuh itu pasti timbul dari organisasi, entah itu organisasi kecil maupun udah besar gitu loh. Makanya organisasi itu tidak hanya sekedar kalian ikut hima, tidak hanya sekedar kalian ikut BEM ataupun apapun itu, misalnya kayak berkelompok kecil atau kalian
itu bisa apa ya, kalau anak sekarang tuh nyebutnya circle gitu loh. Mas circle yang positif kayak gitu tuh yang bisa mendorong kita buat jadi orang yang punya tujuan gitu loh, kayak nggak hanya sekedar jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang kayak gitu loh. Saya menurutku apa yang diutamakan adalah akademik dan non akademiknya itu harus diutamain keduanya sih itu. Menurutku gitu. Kalau dari Kak Bagas, kira-kira gimana? Sama kurang lebih ya, karena memang pada umumnya beasiswa itu begitu. sama gitu ya, yang dicari siapa dan yang mencari apa itu sebenarnya sama kurang lebih. Cuman kalau aku mungkin lebih spesifiknya gini, akademik itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Kalau kita aja nggak bisa bertanggung jawab sama kuliah kita yang bisa dinilaikan secara objektif melalui nilai atau IP itu tadi, ya gimana kita bisa bertanggung jawab untuk uang yang diberikan ke kita atau beasiswa yang diberikan ke kita gitu. Itu dulu tolak ukurnya. Lalu untuk urusan non akademik atau organisasi, apa ya, kalau bener tadi kata Putri, kalau misal organisasi itu pengertiannya luas, nggak hanya organisasi yang secara formal punya badan, tapi organisasi-organisasi di mana kita bisa mengembangkan diri kita itu juga bisa disebut organisasi, atau perkumpulan-perkumpulan tadi ya, yang bisa itu bisa disebut organisasi, di mana kita itu kalau tidak berorganisasi ya mungkin ya nggak bisa survive lah, kita menyalahi kodrat kita sebagai makhluk sosial gitu loh. Dimana akhirnya juga kalau ini secara spesifik, kalau aku kaitkan ke Jarum Beasiswa Plus, kita tuh punya tagline adalah pemimpin, bentar, aku lupa lagi tagline-nya apa, generasi penerus masa depan kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya intinya soal leadership lah, dimana Jarum Beasiswa Plus ini sangat-sangat mementingkan leadership dan juga organization skill-nya gitu. Kenapa? Karena apa ya, lebih luas lagi kalau kita bahas leadership itu, sebelum kita melit orang lain, kita harus bisa lead diri sendiri gitu loh. Sehingga kalau kita nggak punya basic itu, ya gimana gitu loh, gimana mau beasiswa itu datang ke kita, gimana kita mau bisa bermanfaat untuk mereka. Mereka ngasih kita beasiswa pasti harapannya kita bisa ngasih manfaat ke mereka juga betul. gitu loh. Jadi mereka pasti cari orang-orang yang bisa apa ya, bawa value beasiswa itu buat mereka maupun buat masyarakat maupun buat dirinya sendiri gitu sih. Oh iya teman-teman, FYI nih, bersama itu Mas Bagas ini dulu adalah ketua BEM FSMR tahun 2023-2024, iya ya Mas? Betul sekali. Mbak Putri juga kan? Sekarang Enggak pengurus ketua ya? BEM tapi anggota pengurus BEM FSMR ya, sama. Keren banget sih. Wah, terus kalau misalnya nih ketika kita sedang berada di seleksi, dalam proses seleksi, sebenarnya selagi menunggu, kira-kira apa aja sih yang perlu kita buat gitu? Apakah ada hal yang entah itu meyakinkan diri sendiri, kadang kan ada yang udah pesimis gitu atau gimana gitu. Berdoa sih. Bener sih, berdoa sih. Berdoa, sedekah gitu. Agak spesifik banget ya. Apa ya, memperbanyak perbuatan baik aja sih. Karena kadang-kadang gini, maksudnya kadang orang-orang bilang bahwa apa ya, 100% usaha, maksudnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kalau kita nggak punya faktor lucknya, luck atau keberuntungan itu juga kadang apa ya, nggak, ya memang bukan di situ tempatnya berarti gitu. Betul. Jadi memang faktor luck atau keberuntungan ini juga menurutku jadi salah satu faktor juga bagaimana orang-orang ini bisa survive, bisa akhirnya diterima sebagai awardee di beasiswa manapun itu gitu. Sehingga mungkin kalau aku selagi menunggu pengumuman, selagi masa itu, mungkin akhirnya banyak-banyak introspeksi diri supaya ya nanti setidaknya kalau memang beneran diterima, aku bener-bener bisa menjalankan tanggung jawab itu. Pun kalau tidak diterima, apa sikap yang harus kulakukan? Next step-nya apa? Plan B-nya apa? Itu sih. Putri gimana? Wah, kalau aku beda sih sama Mas Bagas. Aku nggak ada plan B malah kayak. Karena aku orangnya tuh aku anaknya overthinking, cuma aku chill. Jadi kayak
apapun yang akan aku dapetin nanti, aku kayak pasti udah kayak ya udah terima gitu, karena menurutku apa ya, nggak semua yang kita mau tuh harus terjadi gitu kan. Kayak aku tuh udah kayak hal-hal seperti ditolak di sekolah favorit gitu, di kampus favorit tuh udah hal biasa gitu kan. Maksudnya kayak itu udah menjadi normal buat kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa gitu di sini tuh. Kayak apa ya, hal-hal yang kayak gitu tuh harusnya emang kita udah bisa persiapkan gitu loh, apapun yang terjadi. Jadi kayak selama aku menunggu pengumuman itu pastinya kita bisa introspeksi diri, itu paling utama. Yang kedua ya selain berdoa dan minta dukungan orang tua gitu ya itu sangat penting banget, itu paling utama banget ya. Selain itu kita harus bersikap kita harus bersikap bahwa apa yang kita usahakan kemarin itu udah maksimal gitu. Kita udah harus yakin bahwa apa yang kita persiapkan kemarin, apa yang udah kita lalui, tahap-tahapan yang udah kita lalui itu udah kita anggap maksimal gitu. Itu sebagai maksimal diri kita tuh udah sampai situ. Jadi kayak kalian tuh nggak usah terlalu takut untuk ditolak, karena apapun hasilnya itu pasti udah jalannya gitu loh. Jadi kayak kalaupun kalian ditolak sama beasiswa ini gitu, bukan berarti kalian itu menjadi orang yang paling bawah gitu. Enggak guys, gitu ya. Berarti emang orang-orang yang mendapatkan beasiswa unggulan itu ya itu ada faktor keberuntungan juga. Yang pertama itu, yang kedua mungkin kalian akan ada di memang di momen tertentu yang memang keberuntungan kalian tuh beda gitu dari yang lain gitu sih. Terus kemarin apa ya, proses yang selama aku nunggu tahapan itu ya aku cuma mempersiapkan perkuliahan semester 3 gitu, sama ya udah persiapan kayak aku lihat kalau misalnya aku lebih ke halu sih. Aku jadi kayak nanti kalau aku dapat beasiswa unggulan aku akan kayak gini, bener. Itu persiapan itu juga menjadi apa ya, itu menjadi dorongan kita buat kayak gue pasti keterima gitu. Kayak nanti kalau gue dapat beasiswa unggulan gue bakal kayak gini nih gitu, gue bakal kenalan nih sama kampus-kampus ini kayak gitu kan. Maksudnya hal-hal kayak gitu nggak hanya overthinking kalian akan pesimis gak dapet gitu loh, maksudnya optimis juga penting gitu loh. Kayak kalian harus pede aja gitu, gue calon worthy gitu. Kayak hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang penting. Aku mau nanya nih, kira-kira sebelum Mas Bagas sama Kak Putri dapat beasiswa unggulan sama Jarum, sebelumnya tuh pernah nggak daftar beasiswa lain tapi mungkin ketolak atau ada nggak? Enggak sih. Iya lagi. Ini pertama kali beasiswa yang ku daftar, terus alhamdulillah langsung lolos. Jujur iya lagi. Iya, ya udah. Enggak, jujur. Aku langsung. Nggak, sebenarnya jangan dicontoh teman-teman. Jadi iya, seharusnya tuh kita dari semester 1 harus sudah nyobas beasiswa. Aku tahu beasiswa unggulan tuh baru di semester 2. Jadi kayak kita tuh baru berasa butuh bantuan beasiswa tuh ketika udah di pertengahan perkuliahan. Jadi kayak yang seharusnya tuh nggak gitu kan, dari SMA tuh harusnya udah persiapan, udah punya plan, udah ada gitu. plan beasiswa. Sebenarnya plan beasiswa ada, cuma kayak belum bergerak aja gitu kan untuk nyari gitu. Jujur aku nggak ada sih buat gitu betul. Benar. Tapi juga kalau aku lihat ya dari pengalaman teman-temanku itu semua, maksudnya mungkin itu tadi ya, kembali lagi ke faktor luck. Mungkin aku adalah salah satu orang yang punya punya keberuntungan untuk join. Dan mungkin value-nya sama dengan yang dicari Jarum Beasiswa Plus. Lalu kalau aku tanya ke teman-temanku yang lain, mereka bilang kayak udah se-hopeless itu untuk dapat beasiswa, sampai akhirnya sampai Jarum ini kayaknya dari puluhan yang mereka daftar satu-satunya yang mau menerima gitu. Dan apa ya, maksudnya akhirnya kalau proses ketemu gagal itu adalah yang lebih berharga gitu lah. Iya, jujur ya. Apapun itu prosesnya perlu dinikmati, perlu diilhami lah ya. Dan kembali lagi ke statement yang sebelumnya tadi bahwa setiap tempat itu punya value-nya masing-masing. Mungkin kalau kita nggak diterima di sesuatu tempat, mungkin memang value-nya nggak sama aja, belum sama aja. Mungkin value kita akan lebih berharga di tempat yang lain, itu sih. Jadi buat teman-teman semua jangan takut untuk gagal. Cobalah, bikinlah plan dari sekarang gitu supaya nggak keteteran tentunya, dan juga mungkin posibilitasnya jadi meningkat gitu sih. Iya, betul. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, walaupun dari tadi Kak Bagas dan Kak Putri bilang kalau ada faktor keberuntungan, tapi usahanya tetap harus betul, semaksimal. Do your best. Yourself. Be your best. Betul. Keren banget tagline-nya.
Gokil. Tadi kan udah nih bahas tentang gagal. Waktu pertama kali dinyatain lolos, kira-kira perasaannya tuh gimana ya? Tadi kan Kak Putri udah bilang nih kalau sebelum dinyatakan lolos sudah apa menerawang kira-kira mau Iya, ngapain. itu. Kira-kira ada nggak perubahan yang dirasakan pas udah ngedapatin beasiswa gitu? Oke. Udah aku kali Iya. ya. Iya boleh. Kalau perasaan itu pasti seneng banget ya. Itu kalau itu udah nggak bisa dipungkiri lagi tuh. Kalau seneng itu seneng banget gitu lah. Iya apalagi kayak beasiswa gitu kan. Cuma itu tadi kayak Mas Lugas bilang apa ya yang paling bisa dibanggakan tuh karena kita tuh udah pernah gagal gitu. Nah kalau contohnya aku tuh kayak aku tuh melihat teman-teman beasiswa unggulan tuh mereka tuh benar-benar ambis banget untuk mendapatkan beasiswa unggulan ini karena aku juga sempat mentoring bareng gitu. Mereka cerita-cerita kayak tahun lalu aku daftar tapi aku nggak keterima seperti itu kayak daftar beasiswa ini tapi nggak keterima segala macam. Kita orang-orang kayak gitu tuh sangat layak banget untuk mendapatkan beasiswa gitu. Aku sampai mempertanyakan diriku, ini gue layak gak ya gitu dapat beasiswa unggulan gitu lah. Maksudnya kayak perjuangan gue tuh baru sekali di pendaftaran ini gitu loh. Akhirnya pas ketika mendapatkan itu aku sempat mikir gitu, apa emang ini loh saatnya gitu loh. Maksudnya ini loh saatnya aku berubah gitu loh. Maksudnya kayak udah ada nih bantuan dari pemerintah, masa nggak dimanfaatin gitu. Kalau untuk perubahan sih pasti itu pasti senang banget kayak udah langsung bilang ke orang tua nggak perlu bayar UKT lagi gitu kan. Akhirnya UKT sampai lulus dibayarin sama pemerintah gitu. Terus jadi ada jadi ada pressure juga kayak oh berarti kita harus lulus tepat waktu gitu loh. Kayak jadi ada pressure tersendiri sih sebenarnya gitu. Kalau untuk senang itu senang banget. Terus pasti langsung ada plan ke depan gitu ketika mendapat award beasiswa unggulan. Yang kemarin di ESA itu apa aja yang harus ditanggung jawabin gitu loh. Kayak sampai aku ngomong ke teman-temanku, ke keluargaku tuh kayak berarti harus ada pertanggungjawaban ya gitu. Maksudnya setiap semester tuh beasiswa unggulan tuh sebelum kita mendapatkan benefit berupa uang atau yang lainnya itu kita tuh harus ada laporan. Jadi di akun beasiswa unggulan kita ada laporan IPK dan juga evaluasi setiap semester gitu. Jadi kemarin kemarin kan baru pertama aku mendapatkan. Jadi sebelum itu kita laporan untuk IPK-nya, KHS-nya, kartu hasil studi, sama evaluasi. Jadi evaluasi di semester ini apa itu harus dilaporkan ke pemerintah gitu. Karena itu sebagai evaluasi kita juga sebagai mahasiswa juga dari kampus gitu. Jadi evaluasi kampus. Itu sih. Jadi hal-hal untuk ketika kita mendapat award beasiswa unggulan tuh plan itu kemungkinan akan berubah karena kita mendapatkan dorongan tersendiri gitu loh dari belakang kayak ayo lu udah dibantu masa iya sih gini-gini aja iya gitu. Betul sih itu sih kalau dari aku. Kalau dari Mas Bagas nih, Kalau aku tahu nggak sih, aku waktu pengumuman itu dihadapkan realita untuk euforia tapi juga tertahan karena temenku yang daftar, aku tuh pengumuman waktu lagi ada di kelas. Di kelas ada temenku yang duduknya sebelahku juga, yang dia daftar juga. Tapi sayangnya dia nggak lolos, sedangkan aku lolos dan kita sama-sama ngecek tuh email. My God, aku mau teriak seneng, rasanya cuman kayak iya. ada temanku yang gagal gitu. Aku juga barengan sama temanku kan, cuma dia gagal di tahap 1. Aku jadi ngerasa gimana gitu. Iya kan. Di balik keberhasilan kita ada orang Ada lain orang yang real. sedang merasakan kegagalan Iya, gitu loh. betul. Nah, itu sih yang aku rasakan pertama kali. Cuman kalau ditanya apakah seneng atau enggak, pastinya seneng banget. Langsung rasa excitednya itu meningkat berkali-kali lipat. Tapi juga di satu sisi punya rasa ini sih, insecure, overthinking ya. Mungkin karena kembali lagi bahwa wah, aku besok bakal ketemu sama orang-orang hebat nih. Iya. Gimana ya? Aku harus seperti apa ya? Aku harus jadi Bagas yang seperti apa? Brandingku harus seperti apa? Segala macamnya. Kayak aku takut nggak layak gitu loh. Maksudnya status lolosku ini dianggap tidak layak sama teman-teman yang lain gitu. Cuman akhirnya ya perlahan-lahan setelah ketemu orang-orangnya, setelah ketemu teman-teman, akhirnya bisa menerima diri, bisa lebih jadi diri sendiri, lalu juga akhirnya mengerti lah bahwa semua overthinking itu salah gitu loh. Yang harusnya kita nggak perlu overthinking itu semua, dan memang harusnya ya kalau memang sudah dirasa atau dinilai orang lain bahwa value kita sama, cocok, ya tanggung jawab kita untuk menyelesaikan itu, nggak perlu mikirin yang lain lagi. Lalu untuk perubahan mungkin banyak banget ya perubahan yang kurasakan
secara umum aja mungkin ku ceritain bahwa apa yang ku dapatkan di beasiswa ini, soft skillnya maupun hard skillnya itu tidak pernah ku dapatkan di tempat lain, utamanya di kampus ya. Karena mungkin kalau di kampus kita belajar hard skill aja gitu, yang ya udah memang keahlian kita apa, atau mungkin kita belajar di bidang apa, itu yang kita dapatkan. Tapi jauh lebih luas daripada itu, aku mendapat di Jarum Beasiswa Plus ini aku dapat mendapatkan relasi, mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin nggak akan ku dapatkan kalau aku nggak daftar ini, dan banyak hal lain-lain itu yang akhirnya aku merasa sangat bersyukur pernah daftar dan menjadi bagian dari Jarum Beasiswa Plus ini. Jadi Jarum tuh bener-bener ini banget ya Kak, interaktif banget ya, maksudnya kayak bener-bener organisasi yang ketemu terus yang bener-bener buat event gitu-gitu ya. Jadi kalau jadwal gini, kalau di Jarum Beasiswa Plus itu kita punya pelatihan wajib dan dan banyak gini. Jadi ada pelatihan wajib, ada yang competition challenge juga, lalu ada kegiatan organisasi. Nah, kegiatan organisasi ini per regional ya. Sebenarnya Jogja itu masuk regional Semarang, tapi karena Jogja ini mahasiswanya cukup banyak, jadi kita kayak bikin organisasi khusus sendiri gitu, khusus regional Jogja. Nah, di dalam sini tuh rasanya kayak organisasi kemahasiswaan sih, kita bikin proker, kita berdinamika satu sama lain, banyak sharing, banyak memperluas relasi gitu sih. Akhirnya jadi nggak kerasa boring gitu, maksudnya bener-bener kenal akhirnya sama teman-teman satu regional lah setidaknya gitu sih. Kalau di BI, BU, apa sih? BU ya. Ya, di BU. Kalau di BU itu mungkin nggak diwajibkan untuk kayak kita join forum atau apa gitu kan. Tapi di BU tuh memang ada forumnya gitu. Ada forum per kampus, ada forum per regional juga gitu. Ada forum nasional juga, ada forum nasional beasiswa unggulan, ada forum nasional DIY, BU DIY, ada forum per kampus gitu. Itu ada gitu. Dan itu nggak diwajibkan kita untuk ikut sebenarnya. Cuma kalau misalnya emang kita mau dapatkan pengalaman yang lebih gitu sama bareng-bareng sama URD yang ada di Indonesia, ya itu join di forum nasional itu gitu. Beda sama Jarum kan emang diwajibkan untuk join ke kayak komunitas gitu sih, lebih ke komunitas gitu kan. Tapi kalau di BU enggak sih, kayak lebih kita ke masing-masing aja sih. Kalau BU kayak kita mendapatkan benefit ya, pilihan kita setelah itu apa gitu. Mau fokus ke award-nya kita ikut forum nasional atau apa, atau kita fokus ke diri sendiri untuk memanfaatkan beasiswa yang udah kita dapetin gitu. Itu sih Tergantung diri mas. betul kalau di BU gitu. Seru sih. Kira-kira dalam proses sedang mendapatkan beasiswa, aku mau tahu dong pengalaman yang paling menarik, paling berkesan yang pernah Kak Bagas sama Kak Putri pernah dapat. Aku iya, ini lebih banyak pengalamannya. Dan itu memotivasi teman-teman di rumah juga kayak gua harus dapat Jarum, harus dapat BU gitu. Aku nggak bisa memilih ya, karena saking banyaknya dan setiap momen tuh rasanya sangat-sangat berharga gitu loh. Di selama aku jadi awardee atau jadi best one Jarum ya kalau kita sebutnya. Nah, ada mungkin dua hal ya yang aku bisa highlight dari pengalamanku selama menjadi best one Jarum. Pertama adalah kegiatan community empowerment. Jadi Jarum Beasiswa Plus itu punya competition challenge di mana kita bisa turun langsung ke lapangan untuk ibaratnya sebenarnya KKN ya, untuk melakukan KKN gitu. Tapi karena kita disatukan di satu tim yang orangnya kampusnya beda-beda, prodinya juga pasti beda-beda, sehingga programnya pun pasti cakupannya lebih luas lagi gitu. Tapi lebih daripada KKN, community empowerment ini adalah program yang berharap atau punya target untuk punya keberlanjutan ke depannya. Jadi nggak hanya sekedar kita nyumbangin atau bikinin bikinin pelang-pelang gitu. Pada umumnya KKN kan seperti itu ya. Atau mungkin bikin program pelatihan kelas bahasa Inggris untuk anak-anak gitu. Kita lebih luas cakupannya. Kalau aku kemarin tergabung di tim Saka Segara namanya. Jadi kita mengembangkan ekowisata konservasi penyu Pantai Pelangi yang awalnya mereka belum bisa profit, akhirnya sekarang mereka sudah bisa profit melalui berbagai program yang waktu itu kami rancang bareng-bareng, dan juga adakan banyak program pelatihan dan juga pengembangan, bahkan kita juga menghubungkan dengan banyak stakeholder gitu. Nah, pengalaman itu akhirnya jadi berharga karena kenapa ya? Karena kita punya
relasi yang banyak, akhirnya banyak kemarin menghubungi ke dinas, menghubungi kemana, bikin program yang detail banget untuk manajemen resikonya seperti apa, keuangannya untuk tahap kedepannya seperti apa, bahkan kayak customer relation juga dipertimbangkan seperti apa. Itu bener-bener pengalaman yang yang nggak terlupakan lah. Apalagi kita di mentoring sama orang-orang yang memang berpengalaman di bidang CSR gitu-gitu, sehingga itu semua jadi lebih berharga gitu dan lebih bermanfaat. Lalu pengalaman yang kedua mungkin adalah ketika pengalaman di program wajib Jarum yang terakhir, yaitu Nation Building, di mana di program ini kita satu angkatan dikumpulkan di pusatnya Jarum di Semarang. Biasanya kan Jarum pusatnya di Kudus ya, tapi kita pusatnya waktu itu di Semarang. Kita 500 orang ini selain visit ke kantornya Jarum di Kudus, tahu proses bikin rokok seperti apa, lalu proses sejarah Jarum itu seperti apa. Ada Jarum kan punya sekolah juga ya, SMK Jarum. Programnya di sana seperti apa aja. Lalu kita juga bikin sebuah persembahan untuk perpisahan, karena itu kan program Nation Building ini adalah program perpisahan sebenarnya, karena itu program terakhir, malam puncaknya kita bikin suatu pertunjukan drama musikal, sehingga 500 orang itu kita bareng-bareng dibagi perannya masing-masing untuk bikin pertunjukan drama musikal. Teman-teman bisa nonton di YouTube, ya bisa nonton di YouTube, sekarang banget di YouTube, bener. Habis ini ya nonton ya. Nah itu teman-teman bisa tahu lah gimana Jarum begitu sayangnya sama kita, sehingga memberikan fasilitas yang sangat plus lah kalau nggak bisa didapetin selain di Jarum ini. Itu sih mungkin 2 pengalaman berharga yang bisa aku highlight. Keren banget gak itu, aku udah insecure banget. Iya dong. Karena memang dari beasiswa Jarum dan Itu Unggal udah ya. beda. Iya, benar. betul. Kalau aku karena belum setahun ya, baru banget kemarin. benar. Setahun aja belum, baru banget Oktober kemarin aku dapetin. Paling pengalaman paling berharga itu ketika kita tanda tangan kontrak bareng gitu. Kita pembekalan dan tanda tangan kontrak. Itu kita disatukan dari beberapa kampus gitu. Jadi per regional gitu, kita disatuin di satu hotel. Waktu itu aku dapet hotel, aku lupa, pokoknya di Ring Road Utara sana. Itu kita pembekalan bareng sama tanda tangan kontrak bareng 2 hari 1 malam. Itu kita ya bareng-bareng, kita berkegiatan bareng, kita pembekalan bareng, seperti itulah pengalaman-pengalaman. Paling itu doang, baru pengalaman satu yang benar-benar bertemu sama teman-teman URDI gitu kan. Kalau untuk pengalaman lainnya mungkin akan datang di ke depan, aku belum tahu ya, next kita akan ngapain gitu. Sama Boleh nih Kak Putri jadi narasumber lagi. Banyak URDI lain banyak loh Kak. Ya itu sama itu sih, paling sama pengalaman paling berharganya adalah ketika kita mendapatkan uang kali ya. Oh iya benar. Nggak bisa dibohongi, karena beasiswa unggal itu kita dapetin benefitnya itu per semester kan. Jadi tidak per bulan, tapi dihitungnya itu per bulan gitu. Jadi biayanya per bulan, tapi kita mendapatkan itu di akhir semester gitu. Jadi ketika kita udah melaporkan evaluasi dan juga IPK yang udah kita dapetin, barulah kita mendapatkan benefit dari beasiswa unggulan gitu sih. Itu keren banget. Jarum itu Iya, paling nanti kamu juga akan merasakan hal yang sama mungkin ya, Mungkin. setahun ke depan kan, masih lama Iya, kan ya. iya, Harus. berarti penyunya sekarang masih hidup Mas? Oh masih loh, masih ada. Oh, masih Ya ada. boleh lah teman-teman datang ke Pantai Pelangi ya di selatan wow. Bantul. Itu adalah hasil kerja kita juga gitu. Tapi bisa aku tarik kesimpulan nih, ternyata beasiswa itu bukan hanya memberikan manfaat dalam segi finansial aja. Yes, betul. betul itu. Soft skillnya dapet, pengalamannya, relasinya gitu ya. Dan setiap beasiswa kayaknya Berbeda-beda. punya cerita yang beda. Betul. Betul banget. Sebagai award di beasiswa unggulan, sebagai beasiswa Jarum. Nah, kira-kira nih kita coba menganalisis sebenarnya kesalahan yang paling umum teman-teman mahasiswa lakuin untuk daftar beasiswa tuh kira-kira menurut Kak Bagus sama Kak Putri Bagas. Kak Bagas. Iya, sering salah kok. Emang bagus gitu ya, emang bagus gitu pengalamannya Mas Bagus ya. Agak punchline dikit aja, nggak apa-apa. Kesalahan ya. Kesalahan umum kalau misalnya aku analisis sih sebenarnya itu yang tadi aku bilang, kita belum mengenali diri kita sih sebenarnya itu, karena itu
itu hal penting dari awal tahapan. Ketika kita udah masuk pemberkasan itu, ketika kita belum mengenali diri kita belum tahu passion kita itu di mana, itu kita akan jadi bumerang juga buat kita. Karena ketika kita udah melalui proses penulisan esai, terus kita masih bingung passion kita apa, kita akan kejebak ke seterusnya gitu. Kayak kita, misal kita di esai kita punya beberapa plan, oke, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Ketika yang kita tulis adalah plan yang bukan kita banget, itu akan jadi bumerang banget buat kita gitu. Kesalahan-kesalahan kayak gitu, kayak nantinya akhirnya pada akhirnya di tahapan selanjutnya kita akan jadi bingung sendiri. Loh, yang kemarin yang kita tulis tuh apa sebenarnya, yang aku tulis tuh apa sebenarnya gitu. Kesalahan-kesalahan kayak gitu sih yang paling fatal banget untuk kita laluin itu. Nah, akhirnya pas masuk tahapan wawancara, akhirnya kita bingung lagi karena kita sebelumnya itu ternyata kita agak denial sendiri sama diri kita kan. Ya itu sebenarnya yang harus dihindari sih. Yang pertama adalah kalian kenali diri kalian dulu guys gitu. Kalau kalian masih bingung sebenarnya passion gue itu di mana sih gitu, itu biasanya permasalahan Gen Z sekarang kan, kayak gak punya passion gitu. Apa sih sebenarnya yang kalian mau itu apa? Nah, itu sebenarnya yang harus kalian cari. Itu bahkan harus sudah kalian cari sebelum kalian masuk perkuliahan. Karena kalau udah kejebak di satu jurusan, itu susah, akan susah menikmatinya, akan susah melalui proses perjalanan di kampusnya gitu sih. Itu sih, temui passion. Mereka pada nyari Langsung di chat GPT. Chat GPT, Jangan ya. passionku apa ya gitu. Nggak boleh ya teman-teman. Jangan, gak boleh. mengenali diri sendiri. Betul. Perlu proses yang panjang. Betul. Jadi diri kita. Iya, kita harus proses. Bahkan kita berteman aja tuh kayak kita bisa menemukan passion gitu loh. Kayak kita punya teman ini, ternyata kita nemuin passion kita di teman ini gitu. Nah, itu misalnya proses-proses kayak gitu yang harus kalian harus lebih peka lagi gitu sama diri kalian gitu. Kalau dari Bagas nih, bener deh. Oh iya, nggak salah. Sama lah ya, maksudnya bener banget apa yang disampaikan Putri tadi. Tapi kalau aku mungkin yang lebih ku mention adalah yang kesalahan terbesar pendaftar beasiswa adalah tidak mengenali beasiswanya apa. Karena kadang beasiswa itu beda-beda tujuannya. Ada beasiswa bantuan finansial, ada beasiswa prestasi, dan bahkan beasiswa prestasi nih antara BU sama Jarum udah punya value yang beda gitu loh. Sehingga kalau kamu tidak mengenali dan untungnya dapat gitu, ya kamu juga akan terjebak di suatu lingkungan yang kamu mungkin tidak harapkan gitu loh. Sehingga ya sebelum daftar beasiswa jangan cuman daftar asal daftar, asal kamu pengen dapat uangnya aja. Ya kamu cari tahu lebih lanjut lagi, kamu riset apa aja yang kamu dapatkan, akan kamu lakukan. Sehingga apa yang benar-benar nantinya kamu dapatkan itu sesuai sama yang kamu butuhkan gitu sih, teman-teman. Pokoknya sebelum daftar beasiswa, pastikan bahwa kalian prepare secara diri sendiri dan juga prepare, riset, tahu apa yang akan kalian daftar itu beasiswa yang seperti apa gitu. Jangan sampai kecewa gitu loh. Maksudnya kayak udah dapet ternyata kalian ujung-ujungnya kecewa gitu karena kalian tidak sesuai apa yang kalian harapkan. Bener, gitu sih. Jangan sampai juga kalian kan mengambil satu posisi, maksudnya kalau kalian dinyatakan lolos itu kalian mengisi kuota dan akhirnya membuang kesempatan orang lain gitu. Jangan sampai dengan kalian mengisi kuota itu kalian jadi menyanyiakan itu gitu loh. Karena ada orang lain juga yang mungkin yang butuh lebih butuh gitu. Gitu ya teman-teman. Kita ngomong apa sih sebenarnya? Raguan orang benar-benar. Wow, jadi harus keren. kenali diri sendiri sama kenali beasiswanya. Betul. Yang mau ditargetkan itu apa, harus banyak riset gitu ya. Betul. Terakhir nih, pesan untuk teman-teman yang nonton secara keseluruhan, baik itu secara perkuliahan dan juga untuk mendapatkan beasiswa. Mau siapa dulu? Mas Bagas dulu. Masya Allah. Gini. Bentar, aku mikir dulu. Apa ya? Karena bener. Kita kayak nggak jago menasehati gitu. Takut banget. Nah, gini. Kalau dari aku ya teman-teman, beasiswa itu nggak selamanya soal bantuan finansial, nggak selamanya soal duit gitu. Karena kamu pasti akan bertemu dengan bertemu dengan hal-hal yang kamu nggak akan dapatkan itu di dalam kampus mungkin. Sehingga manfaatkanlah
kesempatan-kesempatan yang ada itu untuk lebih mengembangkan dirimu. Jujur aku mendapatkan passionku yang sekarang, apa yang aku mau untuk masa depan, karena aku ketemu sama teman-temanku sesama penerima beasiswa Jarum juga. Sehingga mungkin aku pengennya juga barangkali teman-teman di luar sana yang masih punya kegundahan, masih punya masih punya rasa ragu di dalamnya, dengan kalian mendaftar beasiswa apapun itu di luar sana yang pastinya akan memberikan benefit secara hard skill dan juga soft skill, kalian bisa ketemu dengan apa yang sebenarnya kalian ingin lakukan ke depannya, atau mungkin sekedar memantapkan jalan yang kalian pilih sekarang gitu. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa mungkin nanti di bulan Mei itu, April atau Mei, akan ada sosialisasi lebih lanjut tentang Jarum Beasiswa Plus yang akan dilaksanakan oleh adik-adikku Jarum penerima beasiswa Jarum angkatan 40 di isi Yogyakarta pastinya. Jadi jangan lupa kalian juga datang untuk lebih tahu lagi Jarum Beasiswa Plus itu ngapain aja. Teman-teman yang mau tahu lebih lanjut dan punya pertanyaan nih, boleh banget ya datang di. Betul. Atau DM Mas Bagas. Oh, iya. Waduh. boleh. Oh ya. IG. Lumayan. Oke, teman-teman apa nih? Sebenarnya yang paling utama adalah kalian jangan takut mencoba sih guys, karena kalau kalian dari awal aja udah takut duluan gitu, kalian gak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Karena beasiswa itu kalian ibaratin itu sebagai achievement kalian selama berkuliah, itu pertama achievement, dan juga sebagai penyemangat aja sih sebenarnya. Itu maksudnya realistis aja kalau misalnya kita butuh beasiswa itu karena kita butuh penyemangat dari belakang, karena berkuliah itu gak gampang gitu loh. Maksudnya kita menyadari itu semua, kalau perkuliahan itu gak gampang. Mungkin dari segi perkuliahannya, dari pertemanannya atau organisasinya itu gak mudah guys. Jadi kayak kita tuh perlu ada sesuatu yang emang mendorong kita menjadi kayak bersemangat lagi berkuliah kayak gitu. Terus sama pesan aku, selain jangan takut mencoba, kalian juga ya itu balik lagi, ketahuilah diri kalian sendiri. Kalau misalnya emang kalian udah nggak mau daftar beasiswa, itu nggak apa-apa banget. Maksudnya kayak nggak harus kok kalian mendapatkan beasiswa, tapi kalian temui diri kalian tuh di value apa sebenarnya, apa yang bisa kalian ambil, apa yang bisa kalian manfaatin selama berkuliah. Jangan hanya berharap kalian akan lulus tepat waktu dengan mudah gitu. Maksudnya proses-proses yang ada di perkuliahan tuh menurutku harus dinikmati gitu kan ya Mas Bagas. Betul. Ya, karena Mas Bagas juga udah mau semester akhir kan. Masya Allah. Sudah semester akhir. Sudah semester akhir aja kayak iya gitu, betul. Amin. Ya, aku juga sebagai mahasiswa semester 4, walaupun masuk tahun kedua berkuliah itu menurutku udah terasa berat gitu loh berkuliah, apalagi kalau teman-teman yang memang merantau jauh dari kota ke kota lain atau luar pulau atau luar provinsi. Sebenarnya hal-hal seperti beasiswa itu menjadi kayak menjadi partner kita loh buat kita berkuliah gitu. Aku pun merasa kayak gitu. Jadi kayak ketika aku mendapatkan beasiswa unggulan tuh aku merasa jadi kayak aku punya partner loh untuk kayak berjalan bareng, aku berproses bareng tuh bareng beasiswa aku gitu loh. Misalnya kayak aku ada temen nih, istilahnya beasiswa unggulan itu ada kayak temen aku untuk aku berproses selama perkuliahan gitu. Terus pesannya, kalau beasiswa unggulan itu dibuka di bulan Juni ya, di bulan Juni. Dan kalian yang semester 1, semester 2, semester 3, maaf untuk semester 4 dan ke atas ya, kayak sudah tidak bisa mendaftar ya karena telat. Iya, ada beasiswa Jarum. Iya, daftar Jarum yang tempat. Yes, kita. Ya, itu ada di bulan Juni. Kalian persiapan diri dari sekarang sih, Mas, kayak ngumpulin sertifikat yang ada itu dikumpulin aja guys, walaupun udah buruk rupa bentuk sertifikatnya itu di-scan aja itu. Kita persiapkan aja apa yang kalian bisa siapkan dan jangan takut buat mencoba seperti itu. Jangan overthinking. Gak apa-apa overthinking, tapi jangan overthinking banget. Betul. Ikhtiar, yakin, pede abis, halu ya itulah gacor. Wah, dari tadi kita ngobrol nih, banyak banget yang teman-teman bisa ambil dari hasil diskusi kita. Yes. Dari tipsnya apa aja, apa yang perlu teman-teman ketahui. Yang paling penting tadi mengenali diri, punya tujuan, beasiswa, dan tahu kira-kira mau bakalan seperti apa kita nanti. Mau kayak gimana? Ya. Kalau gitu kayaknya sepertinya sudah selesai Oke, yes. Mungkin
terima kasih kepada Kak Putri Sama-sama. dan juga Mas Bagas yang sudah mengisi materi materi beasiswa kita di Mas Jewa, mahasiswa jemput beasiswa yang dikolaborasikan dengan Diskuisi. Kalau gitu boleh kita dadah-dadah dulu ke teman-teman. Wah, rame banget ya. Apa namanya? Boleh share IG-nya mungkin? Oh. IG-nya, oh iya, kalau IG Jarum ya. Kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut, kalau yang official bisa dicari di @jarumbeasiswa plus. Tapi kalau misal teman-teman butuh yang fast respon atau yang langsung testimoni dari organisasinya, teman-teman bisa reach out langsung ke akun @beswanjarumjogja. Itu adalah komunitasnya yang ada di Jogja. Kalau dari BU sebenarnya bisa riset di mana aja ya. Kalian bisa riset di TikTok, YouTube, IG ataupun yang lainnya. Kalau untuk official account-nya itu ada di @beasiswaunggulan Kemendikbud, masih Kemendikbud. Terus sama ada mau yang fast respon itu sekarang ada Forum Nasional Fornas Beasiswa Unggulan 2024. Nah, kalian bisa DM atau kalian ada link tree-nya itu bisa kalian pertanyakan di situ. Dan kalau IG aku ada di Putri Salsabila R. Putri Salsabila R2. Ya kalau gitu mungkin kita udahin dulu podcast ini. Sampai Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Diskuisi. Asikin berdiskusi. Ya, pamit undur diri.